Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifatul Mahmuda dengan NPM 2101001 kelas manajemen pakaian reguler. Kali ini saya akan membahas materi mengenai budaya organisasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Asep Saiful Falah SEMA. A. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi ialah common understanding atau kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama, baik di luar maupun di dalam organisasinya. Nah, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi, nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi dan telah menjadi perilaku para anggota organisasi di dalam mengatasi sebagai permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. B. Nilai budaya. Nilai ialah sesuatu yang paling penting, diprioritaskan, dan diperjuangkan untuk direalisasikan. Sedangkan nilai budaya adalah nilai yang dibudayakan, artinya nilai yang digunakan oleh suatu organisasi dalam jangka relatif lama sebagai norma atau pedoman bagi para anggota organisasi dalam berperilaku masalah. Nah, termasuk nilai yang dibudayakan ialah keyakinan dan ideologi. Keyakinan ialah sesuatu yang dipandang benar atau salah, sedangkan ideologi ialah cita-cita yang harus diwujudkan. Terus, menurut Hosted, menggunakan 4 nilai untuk membedakan budaya antara suatu bangsa dengan bangsa lain, yaitu 1. Jarak kekuasaan, 2. Individualisme versus kolektivisme, 3. Maskulin versus feminin, dan keempat, penolakan terhadap ketidakpastian. Nah, namun jika kita ingin membandingkan bagaimana suatu budaya diperbandingkan antara beberapa organisasi, kita harus menggunakan nilai yang sama untuk mengaksesnya. Jika tidak mungkin diperbandingkan. C. Dimensi nilai budaya. Nilai budaya memiliki 2 dimensi, yaitu kandungan atau konten dan kekuatan atau strength. Kandungan ialah apa yang dan disebut secara spesifik yang dijadikan nilai itu, dan kekuatan yaitu nilai yang ditunjukkan oleh sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian terbesar anggota organisasi. D. 3 jenjang budaya. Nah, menurut Sins, budaya itu dapat dilihat dari 3 jenjang, yaitu jenjang atas, jenjang tengah, dan jenjang bawah. Jenjang atas yaitu benda-benda atau barang-barang hasil ciptaan manusia. Sedangkan jenjang tengah ialah value atau nilai-nilai, dan jenjang bawah ialah asumsi-asumsi. Nah, untuk mewujudkan tertanamnya budaya organisasi harus didahului dengan adanya integrasi atau kesatuan pandangan, barulah pendekatan manajerial. Nah, menurut Bennett, dapat dilaksanakan antara lain berupa 1. Menciptakan bahasa yang sama dan warna konsep yang muncul. 2. Menentukan batasan-batasan antar kelompok. 3. Distribusi wewenang dan status. 4. Mengembangkan syariat, tarekat, dan makrifat yang mendukung norma kebersamaan. Dan yang kelima, menentukan imbalan dan ganjaran. Serta keenam, menjelaskan perbedaan agama dan ideologi. E. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Robbins, menyatakan untuk menilai kualitas budaya organisasi, suatu organisasi dapat dilihat dari 10 faktor utama, yaitu 1. Inisiatif individu, 2. Toleransi terhadap tindakan beresiko, 3. Arah, 4. Integrasi, 5. Dukungan manajemen, 6. Kontrol, 7. Identitas, 8. Sistem imbalan, 9. Toleransi terhadap konflik, dan 10. Pola-pola komunikasi. Nah, apabila 10 faktor utama di atas terintegrasi dalam kerja-kerja organisasi, maka tidak bisa dipungkiri organisasi tersebut memiliki kualitas budaya yang cukup handal dan kemungkinan saja bisa menaikkan pamor organisasi itu sendiri. F. Budaya kerja. Nah, budaya-budaya kerja yang baik diantaranya adalah bersih, rapi, teliti, rajin, dan lain-lain. Perilaku pekerja maupun kondisi tempat kerja perlu juga diatur agar kualitas hasil pekerjaan bisa maksimal, yaitu dengan menerapkan 5K di tempat kerja: ketelitian, kerapihan, kebersihan, kesegaran, dan kedisiplinan. Simpulannya, selain sebagai pembeda organisasi atau identitas pegawai di suatu organisasi, budaya organisasi juga penting untuk membentuk rasa dan mekanisme pengendalian untuk memberikan percepatan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Terakhir, ada pertanyaan. Nah, menurut pendapat Anda, bagaimana peran budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi?
Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.